Sebelum Abu Lubabah memulai perkataannya kepada Bani Quraizah, ia merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, ia segera meninggalkan tempat tersebut dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Saat mengikat diri, Abu Lubabah turut berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu hingga ampunan Allah datang kepadanya. Ia juga berjanji untuk tidak berpijak di tempat Bani Quraizah yang menjadi tempat dirinya berkhianat kepada Rasulullah. Lantas, ia berkata, "Aku akan terus begini hingga meninggal dunia atau Allah mengampuniku." Sementara itu, Rasulullah terus memperhatikannya siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lubabah adalah salah satu sahabat Nabi sekaligus pahlawan Muslim yang telah menegakkan agama Islam. Abu Lubabah dilahirkan di kota Yasrib, Madinah, dan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ia menjadi Islam saat beberapa orang Ansor berjumpa dengan Mus'ab bin Umair di Yasrib, lalu mereka percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala terjadi perang Badar, Abu Lubabah diamanatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewakilinya sebagai pemimpin di Madinah, untuk memelihara keamanan, keselamatan penduduk, menjaga perkebunan, hingga daerah perbatasannya. Abu Lubabah mematuhi perintah dan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ikut membantu mempersiapkan bekal yang dibutuhkan oleh pasukan perang, dengan menggalakkan pembuatan senjata perang bagi kaum muslimin. Jika melihat kisah tersebut, terlihat bahwa Abu Lubabah adalah seorang mukmin yang jujur serta pejuang yang ikhlas kepada Nabi dan Robnya. Namun dalam kisah hidupnya, Abu Lubabah pernah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghukum dirinya sendiri. Ketika terjadi penyerbuan Rasulullah ke perbentengan Yahudi Bani Quraizah, Abu Lubabah ikut bersama beliau, sementara pimpinan pemerintahan di Madinah diserahkan pada Abdullah ibnu Umi Maktum. Rasulullah bersama para sahabat mengepung benteng Bani Quraizah selama 25 malam, sehingga mereka hidup dalam kekurangan dan ketakutan. Namun, Bani Quraizah tetap tidak mau meninggalkan hukum Taurat, dan meminta Abu Lubabah dikirimkan kepada mereka untuk dimintai pendapatnya, sebab mereka adalah sekutu golongan Al-Aus, seperti istri Abu Lubabah. Akhirnya Abu Lubabah diutus oleh Rasulullah untuk berunding dengan Bani Quraizah. Perundingan tersebut dilakukan sebab Bani Quraizah telah mengkhianati perjanjian sebelumnya, dan membuat kesepakatan jahat untuk mencelakai umat Islam. Maka dari itu, Rasulullah memerintahkan Abu Lubabah untuk mendatangi Bani Quraizah, sebagai wakil beliau untuk berunding. Pada saat Abu Lubabah tiba, semua laki-laki yang berada di sana segera bangun dan berdiri, sedangkan para perempuan dan anak-anak datang kepadanya dalam keadaan sedih sembari menangis. Melihat situasi itu, Abu Lubabah menjadi lembut hatinya. Lalu, mereka bertanya kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, apakah sekiranya kami patut mengikuti hukum Nabi Muhammad?" Akan tetapi, Abu Lubabah tidak menjawab ataupun berkata-kata. Ia hanya merentangkan tangannya ke tengkuk yang mengisyaratkan bahwa mereka akan dibunuh. Hal tersebut menjadi peristiwa di mana Abu Lubabah telah berkhianat dan mendurhakai Rasulullah, sebab tidak melakukan perundingan sebagaimana perintah beliau. Sebelum Abu Lubabah memulai perkataannya kepada Bani Quraizah, ia merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, ia segera meninggalkan tempat tersebut dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid.
Saat mengikat diri, Abu Lubabah turut berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu hingga ampunan Allah datang kepadanya. Ia juga berjanji untuk tidak berpijak di tempat Bani Quraizah yang menjadi tempat dirinya berkhianat kepada Rasulullah. Lantas, ia berkata, "Aku akan terus begini hingga meninggal dunia atau Allah mengampuniku." Sementara itu, Rasulullah terus memperhatikannya siang dan malam. Atas peristiwa tersebut, Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Rasulullah berupa teguran atas perbuatan Abu Lubabah yang mengikat dirinya selama 6 hari di tiang masjid. Wahyu tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27, sebagaimana firman Allah, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." QS Al-Anfal ayat 27. Setelah turunnya teguran dari Allah, datang kembali wahyu yang menyatakan bahwa taubat Abu Lubabah telah diterima, sehingga Rasulullah melepaskan tali yang mengikat tubuh Abu Lubabah. Wahyu tersebut adalah surat At-Taubah, ayat 102, artinya, dan orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS At-Taubah ayat 102. Demikianlah kisah pertaubatan sahabat Nabi Abu Lubabah yang berkhianat dan menghukum diri sendiri setelah memberi tanggapan buruk kepada orang-orang Bani Quraizah, hingga Allah mengampuni dosanya. Semoga umat muslim dapat memetik hikmah dari kisah ini, untuk menyegerakan diri dalam bertaubat kepada Allah, setelah melakukan kesalahan dan maksiat. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak lagi orang yang mendapat pengetahuan.